Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwinita Pratama, kelas 4A1 Informatika dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan statistika materi 5, yaitu ukuran penyebaran lanjutan. Yang pertama, ukuran penyebaran relatif, yaitu mengubah ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif ataupun persen. Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada kondisi A. Data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda. Contoh, ukuran persen dan ukuran rupiah. B. Data mempunyai satuan ukuran yang sama, namun mempunyai rata-rata hitung yang sangat berbeda. Contohnya, sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tetapi harga rata-rata kelompok sayuran tentunya sangat berbeda dengan harga rata-rata kelompok mobil. Ukuran penyebaran relatif meliputi A. Koefisien range, B. Koefisien deviasi rata-rata, C. Koefisien deviasi standar. A. Koefisien range atau jarak adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range atau jarak secara relatif, yaitu rumusnya sebagai berikut, di mana KR adalah koefisien range dalam persen, LA batas atas data atau kelas tinggi, LB batas bawah data atau kelas terendah. Contohnya, hitung koefisien range dari tabel berat badan 100 mahasiswa. Lihat tabel pada contoh terdahulu. B. Koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau presentasi dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya sebagai berikut, di mana KMD adalah koefisien deviasi rata-rata dalam persen, MD adalah deviasi rata-rata, X nilai rata-rata data. Contoh, hitung koefisien deviasi rata-rata dari tabel berat badan 100 mahasiswa. C. Koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi rata-rata deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana KSD koefisien standar deviasi dalam persen, standar deviasian dan nilai rata-rata. Contohnya, hitung koefisien standar deviasi dari tabel berat badan 100 mahasiswa. Contoh, pada label susu bayi merek A dan merek B tertera berat neto 400 gram. Hasil pemeriksaan 2 buah sampel berikut 10 berupa 10 kaleng susu bayi merek A dan 10 kaleng susu bayi merek B. Mengenai berat netonya diperoleh hasil sebagai berikut dalam gram. Merek susu A rata-rata 400 gram, deviasi standar 80 gram. Merek susu B rata-rata 400 gram, deviasi standar 125 gram. Hitunglah koefisien standar deviasi berat neto susu bayi merek A dan merek B tersebut. B. Bila ingin membeli susu bayi yang berat netonya sesuai dengan yang tertera pada label, yaitu 400 gram. Susu bayi merek manakah yang sebaiknya kita pilih? Berikan alasannya. Ukuran kecondongan, skewness. Kurva yang tidak simetris dapat condong ke kiri atau ke kanan. Di dalam kurva simetris, letak modus, median, dan rata-rata sama. Ukuran tingkat kecondongan menurut Pearson adalah rata-rata sama dengan medis sama dengan modus. Sebagai berikut, gambarnya adalah SK sama dengan 0. 2. Rata-rata median modus, kurva condong positif, SK sama dengan positif.
Dan yang ketiga adalah rata-rata median atau modus dengan gambar kurva condong negatif, yaitu SK sama dengan negatif. Rumus kecondongan yaitu sebagai berikut, di mana SK koefisien kecondongan dan U nilai rata-rata hitung, MO adalah nilai modus, MD adalah nilai median, dan O standar defisian. Contoh, hitung koefisien kecondongan dari tabel berat badan 100 mahasiswa dan periksalah condong kemanakah distribusi frekuensi berat badan tersebut, yaitu sebagai berikut. Intervalnya 60 sampai 62 dan F-nya 5, XI-nya 61, F titik XI 305, tepi kelasnya 5,9, FR-nya kurang lebih 0. Selanjutnya 63 sampai 65, F-nya 18, XI-nya 64 dan F kali XI 1154, tepi kelasnya adalah 62,5 dan FR-nya kurang lebih 5. 66 sampai 68, yaitu F-nya dengan nilai 42, XI-nya dengan nilai 67 dan F kali XI yaitu dengan nilai 2814 dan tepi kelasnya sendiri yaitu 65,5, FR-nya kurang lebih 23. Dan selanjutnya interval 69 sampai 71 dengan nilai F-nya 27, nilai XI-nya 70 dan nilai F kali XI-nya yaitu 1890 dengan nilai tepi kelas 68,5 dan FR-nya kurang dari 65. Yaitu selanjutnya dengan interval 72 sampai 74 dengan nilai F 8 dan nilai XI-nya 73, nilai F kali XI yaitu 584 dan tepi kelasnya sendiri 71,5, FR-nya kurang dari 92. Jadi total tepi kelas selanjutnya yaitu 74,5 dan FR-nya kurang dari 100. Ukuran keruncingan kurtosis dilihat dari tingkat keruncingannya kurva distribusi frekuensi dibagi menjadi sebagai berikut. Jika A4 sama dengan 3 disebut kurva mesokurtis normal. 2. Jika A4 lebih dari 3 disebut kurva leptokurtis atau meruncing. Dan 3. Jika A4 kurang dari 3 disebut kurva platykurtis yaitu mendatar. Rumus keruncingan 1. Data tunggal tidak berkelompok dengan gambar sebagai berikut, dan 2. Data berkelompok dengan gambar sebagai berikut, di mana A4 koefisien kurtosis dan U nilai rata-rata hitung, O-nya standar deviasi, X-nya nilai data atau nil kali tengah. Contoh, berdasarkan contoh, hitunglah koefisien kurtosisnya. Tergolong keruncingan manakah distribusi data tersebut. Sekian dari saya, Edwin Yuda Pratama, dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.